Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya. Kali ini kita akan coba membahas satu sistem e-audit, ya, bagian dari materi audit sistem informasi pertemuan 12. Bagaimana audit kinerja berbasis elektronik menggunakan sistem e-audit. Nah, di sini kebijakan audit, dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE di sini. Ya. Dan yang kedua, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan suatu sistem e-government. Nah, kebetulan di sini dicontohkan satu sistem e-government. Ya. E-government merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan 4 aspek. Ada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Seperti kita tahu, pemerintah sedang menggencarkan anti KKN, ya, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, di sini dibutuhkan suatu sistem yang transparan, ya, efektif, efisien, paperless, mengurangi kertas kerja untuk membantu kinerja pemerintah. Nah, di sini disebut dengan satu sistem e-government, ya, yaitu sistem pemerintahan yang diterapkan baik itu di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Visi misi di sini ada 2 butir misi: melakukan penguatan sistem pengawasan e-audit yang efektif dan terintegrasi. Yang kedua, administrasi pengawasan yang cepat dan akurat berbasis teknologi informasi. Nah, di sini misinya itu melakukan kontrol atau audit, ya, secara elektronik yang efektif dan integrasi. Dan yang kedua, pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi. Kelemahan audit kinerja manual. Nah, ini kalau auditnya manual tidak menggunakan sistem. Nah, di sini ada 4.000 satuan kerja atau divisi, ya, dengan jumlah auditor hanya sekian. Nah, ini kepuntal, ya, sehingga belum terjangkau secara maksimal seluruh objek audit, ya. Kalau manual satu persatu satuan kerjanya atau divisinya sekian, 4.000 auditornya cuma sekian, ya, masih kurang ini. Penetapan bobot nilai kegiatan yang ditinjau dari 4 perspektif ketika FGD berbeda bagi setiap auditor sehingga masih cenderung subjektif. Jadi di sini FGD itu forum group discussion. Jadi ketika wawancara antara auditor dengan yang diaudit itu cenderung subjektif karena pendapat masing-masing auditor berbeda-beda. Kalau tidak menggunakan sistem, jadi tidak ada panduannya. Hasil audit kinerja tidak dapat diketahui secara cepat, ya, karena harus merekap satu persatu, menulis satu persatu, ngecek satu persatu. Beda kalau menggunakan sistem, tinggal input, submit, langsung bisa diakses secara cepat. Apa itu e-audit? E-audit adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan serta melaporkan tingkatan kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Jadi di sini intinya evaluasi, kontrol terhadap bukti-bukti dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan pada suatu perusahaan atau pemerintahan, ya, menggunakan sistem. Proses pengumpulan bukti dokumen serta evaluasi buktinya dilakukan dengan bantuan komputer atau sistem di sini. Bukti yang dikumpulkan untuk dievaluasi juga tidak lagi berupa hard, melainkan berbentuk file. Ya, jadi kita bermainnya kalau menggunakan e-audit ini dokumennya sudah file semua, jadi tidak numpuk kertas kerja, ya, paperless. Kerangka pembangunan e-audit. Nah, di sini makanan Anda ini mengembangkan sistem. Yang pertama ini studi kelayakan, analisa sistem ini, bagaimana kebutuhan sistem. Yang kedua adalah perencanaan pembangunan sistem informasi e-audit, ya. Yang ketiga adalah penyusunan regulasi dan pembangunan infrastruktur. Nah, ini adalah desain, merencanakan desain infrastruktur dan desain
sistem yang digunakan. Yang keempat, sosialisasi. Nah, ini sosialisasi ini untuk para auditor. Jadi di sini studi kelayakan, perencanaan dan pembangunan sistem, terus penyusunan regulasi sesuai dengan SOP pemerintahan atau perusahaan, lalu disosialisasikan kepada para pengguna sistem. Solusi penerapan eMPA dalam pelaksanaan audit. Nah, ini subsistem dari e-audit ya. Di sini ada penanggung jawab yaitu sekjen, lalu ada penganggaran honor ya, ini mengusulkan penganggaran honor pada SPM di kementerian ya. Terus tugas dan fungsi mengusulkan operator eMPA, di sini operator. Yang keempat, infrastruktur jaringan dan hardware. Nah, ini penambahan bandwidth pada setiap satuan kerja ya atau divisi di sini, dan penambahan menu dalam MPA, penambahan menu upload dokumen di sini. Beberapa solusi penerapan sistem e-audit ya, dari tanggung jawab, honorarium, tupoksi, infrastruktur sampai ke penambahan menu pada softwarenya. Tujuan implementasi e-audit yang pertama dapat memperoleh informasi kinerja ya. Jadi dari sistem e-audit ini bisa didapatkan informasi kinerja divisi masing-masing atau satuan kerja masing-masing. Meminimalisir efisiensi anggaran audit. Nah, otomatis kalau menggunakan sistem ini sudah tidak menghabiskan banyak anggaran ya, karena untuk riwa-riwi dipotong, anggarannya tidak butuh, lalu tidak butuh banyak orang, cukup by sistem, diperkuat aja jaringannya, diperkuat aja servernya, diperkuat aja software dan hardware-nya. Ya. Akurasi data dan objektivitas hasil audit kinerja lebih terjamin. Nah, di sini lebih akurat, lebih tepat, lebih cepat ya. Dan penambahan jangkauan audit. Nah, karena online di sini jadi jangkauan auditnya bisa luas ya, tidak hanya di satu cabang aja, tidak hanya di satu kota aja, tapi bisa semua kota di seluruh Indonesia. Stakeholder sebagai data warehouse. Nah, ini contoh di pemerintahan, ada Itjen, ada Setjen, ada Satker, ada BPK ya, sebagai stakeholder atau lingkungan dari suatu pemerintahan pengguna sistem. Di sini Itjen, otomasi prosedur audit, analisa dan elektronik terpadu menggunakan SIMWAS online, pemutahiran profil hasil pengawasan dan seterusnya. Terus ada Setjen, di sini ada sumber pengambilan kebijakan perencanaan dan seterusnya. Lalu di sini satuan kerja, penyampaian data digital secara online dan terjadwal dan seterusnya. Lalu BPK, nah ini yang kontrol bagian keuangan di pemerintahan ya, penyediaan data elektronik sebagai bahan awal audit. Oke, next. Alur e-audit. Nah, ini SIMWAS, sistem pengawasan. Di sini ada SIMWAS-nya atau database-nya. Di sini satuan kerjanya. Satuan kerja ini mengupload dokumen ke sini. Lalu para auditor ini mengunduh ya atau mengambil dokumennya. Di sini dilengkapi dengan teknologi data warehouse. Auditor lalu melakukan analisa menggunakan SIMWAS atau sistem pengawasan, lalu dari sini menghasilkan laporan. Dan laporan ini diupload ke web ya, web online. Sehingga satuan kerja bisa mengakses, oh hasil auditnya itu seperti ini. Nah, itu alurnya. Dari sini unggah, lalu di-download, dianalisa, disusun laporannya, lalu di-upload ke webnya SIMWAS atau sistem e-audit. Bahkan relationship e-audit. Nah, di sini ada sistem e-audit itu sendiri ya. Sistem e-audit. Nah, di sini ada e-audit kinerja, di sini ada Aperdin sebagai entitas, lalu di sini ada tim admin atau yang menghandle sistem. Nah, di sini ada subsistemnya menggunakan data warehouse. Nah, di sini kinerja e-audit masuk ke server sini untuk upload dokumen dan aplikasinya. Ya, jadi di sini relasi kinerja sistem e-audit dan bagian-bagiannya dari database-nya, lalu dari servernya, dari aplikasinya dikendalikan oleh admin, digunakan untuk mengupload dokumen, dan sini sistem desktop aplikasinya.
Ya. Masih di bagian relationship data source, ya ini sumber data, e-audit atau SIMWAS, sistem informasi pengawasan. Ada BKD elektronik, ada SAS, aplikasi SPM, ada EMIS, ada EMPA, ada SAIBA, ada SPSE. Nah ini masing-masing bisa Anda browsing nanti apa itu BKD elektronik, apa itu SAS aplikasi SPM, apa itu EMIS, apa itu EMPA, apa itu SAIBA, dan seterusnya. Bagian dari e-audit. Ya. Dokumen audit kinerja berbasis elektronik. Nah, di sini ada dokumen-dokumen yang digunakan berbasis kinerja. Ya, di sini ada fisik pengadaan. Nah, ini kalau pengadaan, nama kegiatan di sini pembelian langsung di bawah 10 juta. Dokumen yang diupload itu ini kalau di pemerintahan ini ya. Lalu keterangannya juga sesuai dengan undang-undang sekian. Jadi setiap aktivitas itu ada pedomannya. Lalu kegiatan kedua ada pembelian di antara 10 sampai 50 juta. Nah, itu dokumen yang diupload itu apa aja. Ya, di sini sesuai dengan undang-undang nomor sekian tahun sekian. Pengadaan langsung ya, di sini 50 sampai dengan 200 juta. Dokumen yang diupload ini aja ya. Pelelangan sederhana dan umum untuk barang di atas 200 juta. Nah, ini proyek yang sudah besar di pemerintahan, harus dilelang secara umum karena proyeknya di atas 200 juta. Nah, di sini dokumen yang diupload ini semua ya. Bagaimana pemerintah mengurangi korupsi, yaitu dengan sistem lelang secara terbuka di sini. Monef, nah ini Monef, monitoring evaluasi, dokumen yang diupload ini. Lalu di sini ada workshop, sosialisasi orientasi pembinaan, ya, laporan atau dokumen atau TOR atau sejenisnya, ya, dijelaskan di sini. Semua ini adalah contoh audit kinerja berbasis. Contoh dokumen audit kinerja berbasis elektronik. Jadi dokumen-dokumen yang harus diupload di sini dijelaskan ya, di sistem e-government pemerintahan. Nah, ini selanjutnya ada pemberian bantuan fisik dan barang. Lalu ada dana BOS atau bantuan operasional sekolah ya. Di sini ada dokumennya, Jadi pemerintah kalau mau mengaudit tinggal ngecek ini, di-download satu persatu. Oh, ini proposalnya seperti ini, rekomendasi kanwil seperti ini, proposal seperti ini, dan seterusnya. Nah, ini masih next aja. Nah, SIMWAS atau Sistem Informasi Pengawasan. Di sini dicontohkan miliknya Kemenak ya. Webnya ini simwas.kemenak.go.id/e-audit. Ya, di sini adalah aplikasi online pengolah data penugasan oleh ketua tim ya atau oleh admin di sini. Untuk yang aplikasi online, untuk yang aplikasi desktop, pengolahan data audit diketuai oleh tim dan pengolah data audit oleh anggota tim ya, hampir sama, cuman yang di sini online dan yang di sini desktop. Tampilannya seperti ini. Ini user, ini password, ini loginnya untuk e-audit pada Kemenak ya. Next. Nah, ini audit tim melakukan upload. Nah, ini untuk upload dokumen ya, dokumen-dokumen apa saja seperti tadi yang kita bahas, dan auditor mengunduh dokumen untuk dicek ya sebagai bahan desk audit. Jadi yang auditi ini mengupload, sedangkan auditi itu user yang diaudit. Kalau auditor itu user yang mengaudit ya. Selanjutnya, audit tim melakukan pengecekan saldo temuan dan dokumen tindak lanjut. Nah, ini kalau ada temuan dicek ya, temuannya apa aja. Sedangkan auditor di sini melakukan verifikasi tindak lanjut hasil pengawasan oleh auditi. Jadi setelah ini direvisi, temuannya apa saja, auditor ngecek lagi sudah dibetulkan atau belum. Digitalisasi dokumen, nah, karena menggunakan electronic audit atau e-audit, semua dokumen harus didigitalkan atau dirubah ke dalam bentuk PDF. PDF bisa, image bisa, ya. Sekarang kan gampang, scanning dokumen tinggal
menggunakan software cam scanner. Kalau di Android ya kita tinggal nge-scan aja dari HP, tidak menggunakan alat scanner khusus sudah bisa. Pengertian, nah ini dari gambar aja, dari data mentah lalu di scan sehingga menghasilkan data digital. Di sini disimbolkan ada PDF, ada file musik, ada gambar, ada video dan seterusnya. Seperti saya ini ngajar sudah menggunakan digital ya, video jarak jauh karena mahasiswa tidak boleh kuliah di kampus, sehingga saya menyiapkan video setiap hari agar bisa diakses mahasiswa. Nah, itu perubahan dari data mentah ke data digital. Dokumen, nah ini macam-macamnya, book, film ada, audio ada, lalu dokumen Excel, PPT, JPG ke PDF semua ya. Nah, ini prosesnya digitalisasi dari dokumen, di-scan, masuk ke folder, digital, masuk ke CD, lalu dokumen bisa dilihat kapan saja melalui laptop. Saya kira ini bagi Anda sudah bukan hal yang aneh. Ini udah jadi makanan atau tugas sehari-hari. Ya. Nah, ini masih sama jenis-jenis dokumennya, ada Word, ada Excel, ada PDF. Mengapa harus PDF? Karena di sini mempertahankan tampilan, karena PDF itu file yang sudah tidak bisa dirubah atau read only. Memiliki kemampuan temu kembali secara full text ya, media searchingnya bagus PDF. Memiliki fasilitas untuk security, nah ini PDF bisa di password filenya. Software untuk membaca banyak, ada Adobe Acrobat Reader dan lain-lain, bahkan dari browser pun kita bisa membuka PDF. Secara de facto orang-orang lebih common menggunakan file PDF. Terima kasih, kuliah kali ini selesai. Semoga bermanfaat, semoga Anda tidak bingung. Kalau ada pertanyaan silahkan diskusi, mari kita berdiskusi. Oke, kuliah sampai di sini dulu, sampai ketemu di next video, pertemuan selanjutnya. Kuliah saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.